warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, sebelumnya Ibu ingin mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian semua ya. Oke, alhamdulillah ya untuk hari ini masuk semua, tidak ada yang berhalangan hadir. Oke, hari ini kita akan membahas apa sih? Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang kekongruenan dalam bab kesebangunan dan kekongruenan. Nah, menurut kalian, kenapa dua bangun datar itu dikatakan kongruen? Nah, apa yang membuat dua bangun datar itu sama? Oke, sebelum membahas tentang kekongruenan, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu menjelaskan syarat-syarat pada dua bangun datar. Nah, yang kedua, menentukan sisi dan sudut pada dua bangun datar. Lalu yang ketiga, menjelaskan syarat-syarat pada segitiga. Dan yang terakhir, menentukan sisi dan sudut pada segitiga. Oke, sebelum kita memasuki ke konsep dua bangun datar yang kongruen, di sini Ibu pengen kasih contoh terlebih dahulu kekongruenan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada batu bata. Batu bata kan berbentuk persegi panjang. Nah, dari satu batu bata ke batu bata yang lain itu tuh saling kongruen gitu. Nah, untuk contoh yang kedua itu ada ubin lantai. Nah, ubin lantai juga dari satu ubin ke ubin lain pun kongruen dalam bentuk persegi kan. Oke, yang terakhir itu ada sarang lebah. Nah, itu sarang lebah itu kan identik dengan bentuk heksagon kan ya. Nah, karena setiap sarang lebah itu bentuknya sama, yaitu heksagon, maka bisa dikatakan kongruen. Nah, jadi dari contoh yang Ibu tadi sebutkan dalam kehidupan sehari-hari, apa sih yang bisa kalian simpulkan terkait apa itu kongruen? Oke, jadi kongruen itu benda-benda yang kongruen memiliki bentuk dan ukuran yang identik atau sama. Nah, panjang ukuran-ukuran yang bersesuaian pada dua buah objek yang kongruen itu dikatakan sama persis. Nah, misalkan kita ada contoh persegi. Nah, ada persegi A dan persegi B. Di sini kita belum mengetahui apakah sisinya sama atau tidak gitu ya. Nah, untuk persegi A ini panjang sisinya itu adalah 10. Dan untuk persegi B, panjang sisinya pun 10 cm. Nah, jadi karena persegi A dan B ini memiliki panjang sisi yang sama, maka kedua buah bangun persegi ini tuh dikatakan kongruen. Nah, untuk simbol kongruen itu sendiri itu adalah ini ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah persegi A dan B dikatakan kongruen, itu menggunakan tanda ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke syarat-syarat kekongruenan pada dua buah bangun datar. Oke, yang pertama itu ada sisi yang bersesuaian memiliki panjang yang sama. Nah, tadi kan udah disinggung kan bahwa persegi A dan B itu memiliki panjang sisi 10 cm. Gak mungkin kan kalau misalkan di sini 10 meter, di sini 5 cm. Kalau itu berarti persegi panjang, bukan persegi gitu ya. Jadi karena di sini kita sudah mengetahui bahwa kedua sisinya itu sama, maka syarat yang pertama itu berlaku gitu ya. Oke, untuk syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Nah, karena di sini sudutnya itu tegak lurus, maka sudutnya itu bernilai 90 derajat. Maka persegi B pun sama, karena di sini tegak lurus, maka besar sudutnya itu 90 derajat. Berarti untuk syarat yang kedua itu berlaku ya pada kedua buah persegi ini gitu. Oke, selanjutnya yaitu kekongruenan pada dua buah segitiga. Nah, di sini Ibu mempunyai belah ketupat ya, belah ketupat A, B, C, dan D. Nah, tapi di sini terlihat bahwa terdapat dua buah segitiga sama kaki yang
saling berdampingan gitu ya. Nah, untuk segitiga yang pertama yaitu ABC, kita tulis segitiga ABC dan segitiga CDA. Nah, karena di sini terlihat ya bahwa semua sisi dari segitiga ABC dan CDA itu sama dan besar sudutnya pun sama gitu ya. Untuk sudut B itu sebesar 90 derajat sama dengan sudut D. Berarti bisa dikatakan bahwa kedua segitiga ini ialah kongruen. Jadi segitiga ABC kongruen pada segitiga CDA. Oke, sebelum kita memasuki ke syarat dua buah segitiga yang kongruen, kita harus mengetahui dulu sifat dari dua bangun segitiga yang kongruen. Nah, untuk sifat yang pertama yaitu sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, maksudnya setiap sisi segitiga, ini ada segitiga ABC dan segitiga PQR, itu tuh setiap sisinya itu sama panjang. Misal, sisi AB itu sama panjang dengan sisi PQ dan sisi BC itu sama panjang dengan sisi QR, dan yang terakhir sisi AC sama panjang dengan sisi PR. Lalu untuk sifat yang kedua itu ada sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sama halnya dengan sisi, kita lihat untuk sudut A ini sama besar dengan sudut P. Nah, selanjutnya untuk sudut B ini sama besar dengan sudut Q, dan yang terakhir sudut C sama besar dengan sudut R. Jadi bisa dikatakan untuk sifat ini tuh dasar untuk mengetahui syarat-syarat dari dua segitiga yang kongruen. Nah, selanjutnya yaitu ada syarat pada dua segitiga yang kongruen. Nah, untuk syarat yang pertama yaitu dua segitiga dikatakan kongruen jika ketiga sisi persesuaian dari dua sisi segitiga itu sama panjang, atau kita bisa tulis SSS ya, atau kita bisa sebut sisi gitu ya. Nah, untuk pembuktiannya kurang lebih sama dengan sifat tadi yang pertama. Kita lihat sisi A dan B itu sama dengan PQ ya, dan sisi BC sama dengan sisi QR, dan yang terakhir sisi AC sama dengan sisi PR. Oke, untuk syarat yang kedua pada dua segitiga yang kongruen itu jika dua sisi pada segitiga pertama sama panjang dengan dua sisi yang bersesuaian pada segitiga kedua, dan kedua sudut akhirnya sama besar. Kita bisa tulis dengan sisi atau si susi. Oke, kita lihat pada segitiga ABC dan segitiga PQR mempunyai dua sisi yang sama panjang gitu ya, dan sudut yang dan sudut apit yang sama besar juga. Nah, untuk dua sisi yang sama panjang yaitu sisi AB sama dengan sisi PQ, dan untuk dan selanjutnya sisi AC sama panjang dengan sisi PR, dan juga untuk sudut apitnya yaitu berada di sudut A yang sama besar dengan sudut P. Selanjutnya, untuk syarat yang ketiga pada dua segitiga yang kongruen itu adalah jika dua sudut pada segitiga pertama sama besar dengan dua sudut yang bersesuaian pada segitiga kedua, dan sisi yang merupakan kaki persekutuan kedua sudutnya sama panjang. Bisa kita tulis sudut sisi sudut atau susisu. Oke, bisa kita lihat pada contoh segitiga ABC dan PQR. Untuk besar sudut A
itu sama besar dengan sudut E, dan besar sudut B itu sama besar dengan sudut Q. Maka untuk panjang AB itu adalah sisi pada sudut A dan sudut B, dan juga pada panjang sisi PQ itu adalah sisi pada sudut P dan Q. Nah, karena jumlah sudut pada setiap segitiga ini tuh 180 derajat, maka besar sudut A ditambah besar sudut B dan ditambah besar sudut C itu berjumlah 180 derajat. Sama halnya juga dengan sudut PQR jika dijumlahkan menjadi 180 derajat. Dengan demikian, ketiga sudut dari segitiga A, B, C, dan PQR ini itu sama besar ya. Nah, karena itu dengan dua segitiga yang kongruen ini bisa diketahui, yaitu AB sama dengan PQ ya, PQ sama dengan BC per QR, lalu yang terakhir AC per PR itu sama dengan 1 karena mereka memiliki satu ukuran yang sama. Oke, untuk syarat yang terakhir yaitu syarat yang keempat pada dua segitiga yang kongruen ialah jika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang, atau kita bisa tulis dengan sudut-sudut sisi atau sususi. Nah, karena disebutkan terdapat dua pasang sudut yang sama besar pada dua buah segitiga, itu kita tulis sudut A itu sama dengan sudut P dan sudut C sama dengan sudut R, dan ada sepasang sisi yang bersesuaian atau sama panjang. Nah, sisi tersebut adalah sisi AB sama dengan sisi PQ. Maka terbukti ya untuk syarat yang terakhir bahwa ada dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Oke, di sini Ibu mempunyai alat peraga yang bernama batang sebaru atau batang kesebangunan dan kekongruenan. Di sini juga Ibu ada busur dan dua batang yang nantinya untuk membuat suatu bangun datar gitu ya. Dan di sini tuh terdapat paku-paku yang nantinya tuh berfungsi untuk sebuah titiknya itu. Nah, untuk batang yang di bawahnya pun sama untuk menandai alas suatu bangun datarnya gitu ya. Untuk membuat suatu bangun datar kita memerlukan benang. Nah, misal kita akan membuat sebuah segitiga. Nah, di sini terlihat ya, untuk benang warna oranye ini itu kita sudah membuat satu segitiga siku-siku. Nah, kita ibaratkan untuk benang warna oranye ini adalah segitiga ABC. Lalu kita akan buat segitiga yang lain dengan menggunakan warna yang berbeda. Nah, di sini sudah terlihat ada dua buah segitiga siku-siku. Yang pertama untuk benang yang berwarna oranye itu segitiga ABC, dan untuk segitiga yang berwarna kuning ini segitiga PQR. Nah, untuk membuktikan apakah dia kongruen atau tidak, kita coba hitung untuk alas dari segitiga ABC. Kita hitung dari titik ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk alasnya itu sepanjang 10 cm. Lalu kita cek untuk segitiga PQR apakah sama alasnya itu sepanjang 10 cm. Kita hitung pada batang namanya
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk alasnya sudah terbukti ya bahwa panjang alasnya sama. Untuk membuktikan selanjutnya kita coba hitung panjang tegak lurusnya ini. Nah, coba kita hitung untuk yang segitiga ABC dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, untuk panjang dari segitiga ABC itu 12 cm. Lalu kita hitung panjang dari segitiga PQR. Kita hitung, berarti untuk panjang ini, nah di sini kita hitung dari titik ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, karena alas dan tingginya itu sama, maka kita katakan bahwa segitiga ABC dan PQR ini kongruen. Nah, di sini pun terdapat syarat-syarat dari dua segitiga yang kongruen. Yang pertama ada sisi-sisi, ada sisi-sisi-sisi, ada sudut sisi-sudut, ada sisi-sudut sisi, dan yang terakhir ada sudut-sudut sisi. Nah, untuk contoh yang pertama, misalkan terdapat dua segitiga, yaitu QRS, untuk yang warna kuning itu QRS, dan untuk yang warna oranye itu PST. Nah, dikatakan dua buah segitiga ini tuh kongruen. Nah, tentukan panjang sisi Q dan T. Nah, untuk titik Q yaitu di sini, karena kan tadi QRS dan titik Q di sini ya. Dan untuk titik T itu di sini. Nah, ditanyakan berapa panjang dari Q ke T. Nah, karena di sini kita sudah ada angka ya, berapa jumlah panjangnya, maka kita tinggal hitung saja dari titik Q ke titik T ini. Berarti ada 1, 2, 3. Maka panjang QT itu adalah 3 cm. Nah, oke, selanjutnya misalkan kita disuruh untuk mencari sudut R. Sudut R berarti di sini ya. Nah, karena kan kita nggak tahu kan ini berapa derajat gitu. Nah, kita bisa menggunakan busur. Caranya, untuk titik R-nya itu kita tepatkan tengah-tengah pada busurnya. Nah, dan lihat garis dari yang menghubung ke titik dari busurnya. Di sini terdapat itu 130 derajat. Maka untuk sudut R itu 130 derajat. Oke, untuk kesimpulan hari ini pada materi kekongruenan ialah benda-benda yang kongruen itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama atau identik. Nah, dalam kekongruenan ini terdapat dua bagian, yaitu kekongruenan pada dua bangun datar dan yang kedua kekongruenan pada dua segitiga. Nah, untuk syarat dari kekongruenan dua bangun datar itu yang pertama semua sisi panjangnya harus sama, dan untuk yang kedua besar sudutnya pun semuanya harus sama. Dan kekongruenan dua segitiga itu memiliki dua sifat. Yang pertama itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua besar sudut yang sama besar. Nah, hampir sama ya dengan syarat dari dua bangun datar yang kongruen. Nah, untuk yang terakhir tadi ada syarat dua segitiga. Nah, syarat dari dua segitiga yang kongruen itu ada 4. Nah, yang pertama itu tadi ada sisi-sisi, lalu yang kedua ada sisi sudut sisi, lalu yang ketiga ada sudut sisi sudut, dan yang terakhir ada sudut sudut sisi. Dan untuk materi minggu depan itu adalah bangun datar ya. Nah, mungkin sekian dari Ibu dari penjelasan kekongruenan. Mungkin sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.